mempunyai update tentang perkembangan pendidikan teknologi vokasi dan pendidikan teknologi vocational and education training ya. Jadi kita selalu memperbarui ya apa yang harus dilakukan ya dalam konteks Anda semua sebagai praktisi di bidang TVET. Kemarin-kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita itu menjadi bagian dari TVET personal. TVET itu seperti apa sudah saya sampaikan, ada dan seterusnya. Nah, itu harus dipegang teguh oleh Bapak Ibu agar Anda semuanya, agar Anda yakin bahwa apa yang Anda tempuh ya untuk menjadi praktisi bidang TVET itu berharga dan dapat digunakan untuk mensupport pendidikan teknologi vocational dan training di Indonesia. Karena tanpa itu kita hanya berpikir seolah-olah kayak membina atau mengembangkan pendidikan umum, tapi ada di vokasi gitu. Ini berbeda ya. Selama ini kan kesannya seperti itu, sehingga apa yang dilakukan oleh pendidikan umum stratanya ya ada semester 1, semester 2 dan seterusnya. Kita semua belum tahu, jangan-jangan pendidikan vokasi kita itu tidak seperti itu, lebih banyak tidak di kelas, lebih banyak di industri, itu semuanya belum bisa dilepaskan dari kebijakan pendidikan umum. Padahal kalau kita melihat perkembangan pendidikan vokasi secara internasional di ASEAN saja, mereka itu sudah berubah menjadi pendidikan tersendiri yang memang melayani ketenaga kerjaan ya, baik di tingkat floor operator maupun di tingkat supervisor sampai dengan manajemen. Nah, saya berharap kemarin sudah saya sampaikan di awal itu tentang ini ya, PPT ini. PPT ini saya lanjutkan sedikit, tapi saya akan mengajak kita semua untuk berpikir secara global, yaitu memanfaatkan laporan-laporan yang dibuat oleh World Economic Forum maupun negara-negara OECD. Itu biasanya membuat semacam kajian tentang kegiatan atau aktivitas yang ada di sekitarnya. Termasuk kita nanti ya, UNY diundang untuk riset ya, investigasi tentang kesiapan lembaga TVET di ASEAN. Itu nanti menjadi buku tersendiri, kemudian dipakai untuk acuan seperti World Economic Forum, OECD, kemudian apalagi banyak ya lembaga-lembaga yang membuat aktivitas yang bersifat regional maupun dunia ya, tentang kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan SDM. Itu juga tolong Anda semua itu browsing itu, karena itu untuk data-data yang relevan untuk disertasi Anda gitu loh. Jadi jangan sekedar referensi babonnya seperti apa, dan itu oke, itu memang harus. Tetapi kenyataannya di dunia seperti apa? Kenyataannya di daerah Bapak Anda semuanya yang sesuai dengan bidang keahlian yang sedang Anda teliti itu seperti apa? Itu datanya akan didapat melalui berbagai macam laporan, kemudian riset-riset yang sudah dilakukan dan seterusnya. Jadi riset klasik sekali kalau saya lihat sampai sekarang juga masih belum beranjak terlalu banyak meskipun sudah mulai ya. Jadi nanti kalau penelitian yang mendukung atau itu ya real penelitian gitu loh, ya dicari di mana-mana, tapi kan mestinya tidak seperti itu. Boleh ditambahkan berbagai macam informasi, investigasi yang terkait dengan itu semuanya, tapi yang sifatnya itu lebih praktis ya, bukan arahnya itu untuk data pendahuluan di disertasi Anda. Itu sangat bagus sekali ya kalau Anda bisa mencari informasi-informasi yang terkait dengan data yang kondisinya itu memang diinginkan oleh tema disertasi Anda. Selama ini lebih banyak kita itu merujuk pada hasil penelitian Anda. Itu juga bagus gitu. Tapi cobalah melacak data-data yang seperti
Human Capacity Index, kemudian yang lain ya, kan banyak sekali ya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah memilih TVET, berkali-kali saya sampaikan ya, keahlian Anda itu sudah didapat secara formal di S1, kemudian atau di diploma ya. Kemudian selanjutnya Anda tinggal meningkatkan keahlian Anda sesuai dengan sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan. Dikti dan diksi sudah sadar bahwa pembinaan dosen itu tidak hanya sekedar latihan koordinasi prodi dan seterusnya, tetapi mereka juga harus mengikuti perkembangan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga mereka itu dapat mengambil sertifikat, kemudian juga dapat mengusulkan untuk magang di dunia kerja dan seterusnya, magang di universitas. Itu sangat terbuka sekarang. Tinggal kita, karena Anda masih kuliah biasanya tidak boleh mengikuti kegiatan itu ya, karena biasanya ada persyaratan tidak sedang mengikuti pendidikan formal gitu. Jadi kalau nanti Anda kembali, gunakan kesempatan-kesempatan itu yang pasti itu diberi beasiswa. Dan kalau melihat seperti itu, sebetulnya meskipun jumlahnya masih sedikit karena memang terkait dengan dana, terkait dengan kesempatan sumber daya manusia di Jakarta juga belum begitu cepat sekali berinteraksi ya dengan dunia internasional untuk mengantarkan dosen-dosen sesegera mungkin untuk mendapatkan ya tempat yang sesuai dengan judul yang ada di pelatihan-pelatihan itu. Nggak mudah ternyata Bapak Ibu. Untuk mengelola itu saja saya mempunyai pengalaman yang tidak mudah betul. Dan itu cukup memakan waktu lama. Dari malam aja sampai jam berapa ya? Jam 11-an lah. Gitu. Kita itu masih meeting dengan Jerman, kemudian kita harus mempunyai koordinasi yang jelas dengan Jakarta dan seterusnya. Kita meeting sampai jam 11 lebih hanya untuk menentukan bukan konten, jadwal, karena jadwal itu terkait dengan siapa yang akan menyampaikan, dari industri apa, kemudian latar belakang dosen-dosen yang akan dikirim ke Jerman itu apa saja, itu sampai kita harus mencari data-data itu. Apalagi ada cross check apakah mereka itu masuk PDPT dan seterusnya. Ribetnya bukan main. Saya nggak tahu ya. Ngurus seperti itu untuk memilih sekian orang saja bukan main ribetnya sekarang. Dan itu butuh pengalaman ya. Jadi kan ini suatu pengalaman bagi saya juga pada saat di usia pekerjaan saya sebagai dosen sudah cukup lama, itu saya baru bisa menemukan ternyata memang nggak mudah untuk mengelola suatu lembaga ya yang kita ingin cepat beradaptasi dengan dunia global gitu. Saya kira Bapak Ibu semua kan ada yang mungkin mantan kaprodi, mantan kajur, mantan dekan, mungkin juga ada yang mengelola suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga industri. Silakan sajalah, mari sama-sama di sini di forum yang Anda sedang mengambil pendidikan formal, tapi di situ bercampur berbagai macam background dari Anda semua. Saya kira itu suatu kekuatan yang bagus untuk menyadari bersama suatu saat nanti Anda akan maju bersama di beyond the campus ya. Jadi di luar sana Anda akan mempunyai interaksi yang bagus. Saya berharap seperti itu, karena kalau kita itu hanya sendiri, kita akan merasakan tadinya kita bahwa bekerja itu saling berinteraksi dan tidak begitu yakin gitu. Tapi setelah kita saya lah contohnya, setelah bertemu dengan masalah ini, memang pekerjaannya harus pekerjaan yang saling dukung. Kalau enggak ya cuma nervous, kemudian cuma menyangkal dan seterusnya. Itu terjadi loh dalam konteks menyiapkan ini kan SDM ya, menyiapkan SDM yang bagus yang dapat berinteraksi secara global. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ada tiga caption, tapi saya ambil dari sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan ini ya, Ya, sudah. PowerPoint-nya kelihatan. Ini kan sudah kemarin ya, ini kekurangan SDM global dan seterusnya. Nah,
Nah, saya ambil dari Global Social Mobility Index 2020. Yang ada muncul di 2022 itu adalah Global Livability, bukan mobility. Global Livability Index 2022. Kalau saya baca itu ada kaitannya dengan social mobility karena ada pandemi 2021-2022. Sekarang mengeluarkan livability yang dampak dari apa namanya pandemi C19. Silakan Bapak Ibu nanti coba buka, tapi saya akan menyampaikan yang ini. Yang livability saya sudah buka, tapi saya ingin menyampaikan yang ini dulu. Yang livability silahkan Bapak Ibu buka sendiri, kemudian Anda sendiri yang mengartikan. Tetapi di ini Global Social Mobility ini sangat menurut saya sangat dekat dengan mata kuliah kita karena apa? Masyarakat dunia itu memang harus menjadi satu negara gitu, seolah-olah seperti itu ya. Kemudian di sini ada ini bisa dicontoh juga Bapak Ibu kalau ingin meneliti dalam disertasi Anda nanti masih bisa diselesaikan kan kalau Anda kan baru membuat proposal. Tinggal nanti mudah-mudahan di akhir semester besok ini sudah ada yang mau maju. Ayo siapa? Ini kan semester 3 ya bagi Bapak Ibu ya. Betul ya? Semester 3 ya? Semester 3 ya, semester 3 itu mestinya di akhir semester sudah ada yang mengajukan ujian proposal. Cobalah. Masa sih tidak ada? Maka satu semester ini tolong mantapkan, jangan tengok kanan tengok kiri nanti ganti judul lagi gitu. Saya di awal itu sudah pernah. Kalau Anda sering berganti judul, konsep Anda ini ciri-ciri yang sulit sekali untuk berlari cepat gitu. Karena tantangan Anda itu ada di situ gitu loh. Begitu Anda menentukan itu, nanti menemukan tantangan, wah ini nggak dapat data nanti ini, kemudian dirubah sedikit agar dapat data, diajukan lagi promotornya karena Anda S3 biasanya lebih lunak terus terang saja, karena Anda dianggap sudah sudah menyelesaikan S1 S2 yang cukup pengalaman untuk membuat penelitian, sehingga pada saat mengajukan tema disertasi itu kita 50% itu mengikuti arus mahasiswa karena apa? Kalau terlalu diarahkan oleh promotor, Anda nanti yang repot, terus terang saja, karena Anda keinginannya itu meneliti yang itu loh gitu, dan seterusnya. Jadi coba Anda buat penelitian itu ya, penelitian disertasi Anda itu sudah dimantapkan dulu di awal semester ini. Sudahlah, jangan berubah lagi. Perubahan hanya sedikit saja mungkin variabelnya, tapi tema besarnya itu tetap meneliti tentang itu akan sangat bagus. Nah, sebagai contoh ini ya, pada saat kita mau menentukan suatu fenomena baru, kemudian kita ingin melihat itu seperti apa nanti, pasti kita semua pasti akan melihat indikatornya. Indikatornya apa sih agar bisa disebut orang itu cantik, orang itu cute lah ya, dan seterusnya. Tetapi itu kan berbeda-beda. Nah, berbeda itu seperti apa? Untuk masyarakat Asia seperti ini, itu yang kami inginkan Anda itu ada. Kalau hanya standar cantik itu kan sudah banyak umum. Meneliti itu nggak perlu S3. Tapi kalau cantik, tapi untuk orang-orang yang ada di Eurasia misalkan aja seperti itu. Kemudian Anda akan meneliti kultur Eurasia seperti apa sehingga memunculkan indikator tentang kecantikan. Kemudian nanti suatu saat kalau ada suatu masalah yang terkait dengan kecantikan Eurasia, orang akan mencari Anda gitu. Tapi kalau hanya mencari orang cantik itu seperti apa, hampir seluruh dunia mempunyai kriteria itu. Itu yang saya maksudkan level 9 itu di situ. Jadi Anda punya suatu kekhususan yang dalam gitu. Dan itu menjadi ciri-ciri konsep baru tentang kecantikan di Eurasia. Itu Anda yang bisa menemukan gitu. Itu yang saya maksudkan, sehingga pada saat contohnya seperti ini kita dapat melihat bahwa global social mobility itu kenapa sih harus ada health, education access, kemudian education quality and equity, kemudian ada lifelong learning,
ada social protection, ada teknologi access, kemudian ada work opportunities, ada fair wage, ada working condition, dan ada inclusive institution. Jadi kenapa harus 10 pilar ini gitu loh? Mestinya ada babon teorinya ya kan? Babon teorinya misalkan saja tentang kehidupan gitu, kehidupan kesejahteraan hidup gitu. Ya, kesejahteraan hidup itu kalau diurut lagi mesti ada pendidikan dan seterusnya. Konsepnya siapa gitu, kesejahteraan hidup itu. Dan seterusnya kalau diurut lagi ke atas kan ada kepuasan manusia itu apa sih? Kalau bisa ini kan ada lagi gitu. Di atas sendiri nanti. Jadi motivasi untuk hidup dan seterusnya. Tapi di bawah itu kan ada 10 pilar itu pasti ada sesuatu yang Anda itu harus membuat kajian-kajian kecil, kemudian mengumpulkan berbagai macam literatur agar memunculkan 10 pilar ini. Sama kan? Nah, kalau 10 pilar ini sudah ketemu baru mereka melaksanakan aktivitas investigasi gitu. Sama kan progresnya itu. Kalau kita ingin membuat disertasi yang bagus juga sama. Jadi janganlah konsep tema besar itu hanya ada di angan-angan. Segera turunkan menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diamati oleh kita semuanya. Kemudian khususnya oleh Anda untuk menentukan bagian kecil sangat banyak. Tapi kenapa ini harus 10? Itu yang harus dijawab pada saat Anda menulis tentang kerangka pikir ya. Kerangka pikir itu disitulah tempat Anda untuk berargumen. Literaturnya sudah, ini semuanya sudah, baik yang induk maupun sampai yang grand teorinya sudah ketemu, dan sampai ide-ide yang agar merujuk pada kerangka berpikir Anda menemukan 3 indikator, misalkan seperti itu. Nah, ini kan sama. Nah, setelah kita ketemu ini, kita sekalian belajar bagaimana menyelesaikan itu, menyelesaikan problematika disertasi Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Fokuslah pada kerucut seperti ini ya, merujuk pada tema, kemudian dalam gitu ya, dalam, kemudian banyak sekali dukungannya yang merujuk pada tema yang sedang Anda cari. Temanya itu pasti yang spesifik untuk Anda. Nah, setelah kita ketemu 10 ini, kemudian nah di sini juga terjadi suatu pengelompokan besar. Kenapa sih terkait dengan global society ini? Ujung-ujungnya memang betul kita akan mencari global society itu, global mobility itu untuk terkait dengan seseorang yang pindah-pindah kemana-mana untuk mencari kesempatan hidup, kan gitu kan? Kesempatan hidup, bukan sekedar ya, juga sekedar turisme juga nggak masalah, tapi kan pada saat dia menjadi turis di sana akan terjadi juga suatu kesempatan hidup bagi orang-orang di sana juga gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari pengelompokan ini. Kenapa menjadi 2 kelompok ini? Ini pasti ada latar belakangnya juga. Buat latar belakang itu menjadi kajian teori, ya, dukungan teori dan seterusnya. Nah, di sini terjadi pengelompokan education access, health, kemudian ada efficient and inclusive institution. Jadi inklusif itu jangan diartikan selalu disabilitas ya. Di dalamnya ada disabilitas. Kemudian di dalamnya itu ada pendidikan anak-anak jalanan, pendidikan anak-anak terpinggirkan ya, pendidikan anak-anak di daerah suku dalam terpinggirkan termasuk itu ya. Kemudian 3T termasuk juga pendidikan anak-anak di perbatasan ya kan, pendidikan anak-anak perkotaan yang mereka itu hidupnya di sekitar penimbunan sampah, itu kan bisa semuanya dicari. Yang mereka itu tidak mempunyai kesempatan yang bagus sehingga mereka tidak bisa mempunyai pendidikan formal, sehingga mereka harus ditangani seperti apa gitu. Agar mereka itu mempunyai keterampilan, kemudian segera dapat bekerja, tidak sekedar menderita di daerah itu saja, sehingga terjadi perubahan kehidupannya untuk menapak lebih baik gitu. Nah, tapi kenapa ini dibuat satu kelompok itu ada cycle virtuous, satunya lagi cycle vicious itu apa? Kalau ini itu bijaksana lah gitu, bijaksana atau menghargai kehidupan orang dan seterusnya, memahami itu. Kemudian yang di bawah ini semacam
kekerasan hidup ya, keganasan hidup kalau diterjemahkan khusus itu ganas gitu. Siklus kekerasan kehidupan, kalau di sini siklus kenyamanan lah atau nyaman, kemudian sangat kebijakan hidup ya, sangat menghargai, saling menghargai dan seterusnya. Nah di sini ada siklus yang semakin ke sana ada more equality, keseimbangan dan kesempatannya itu semuanya akan didapat. Kemudian more social mobility karena kita lihat di sini ada pendidikan, saling berkumpul, education access juga, mereka itu menjadi seperti Anda sekarang itu berinteraksi tidak mengenal kasta dan seterusnya ya. Kemudian kesehatan juga, semua orang mau kaya mau miskin semuanya itu butuh kesehatan. Kemudian ada efisien and exclusive institution, apalagi kita bisa saling menghargai, bisa saling menopang untuk mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus dan seterusnya. Nah, tapi yang di bawah, kalau ini dikerjakan ya, maka ada ancaman tentang kekerasan kehidupan. Misalkan aja lifelong learning. Kenapa sih terjadi less equality of opportunity? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang mau bisa jawab? Secara logika berpikir Anda, di situ ada social protection, ada teknologi akses, ada work opportunities. Kenapa lifelong learning itu akan menyebabkan terjadinya kekerasan ya, kekerasan dalam konteks pekerjaan itu, bukan kekerasan fisiknya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Orang di sini. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Baik, menurut saya kenapa lifelong learning itu bisa menyebabkan level itu lebih tinggi kompetitifnya begitu mungkin, Prof, ya. Iya, kenapa? Itu, karena itu bisa menyebabkan disrupsi, Prof. Jadi bagi yang mereka terus-menerus mau belajar, mereka akan menemukan hal-hal baru, menemukan teknologi baru, dan itu akan menjadi disruptor bagi mereka yang tetap stagnan atau statis, tidak berusaha untuk memperbarui keilmuan atau pola pikirnya. Begitu, Prof, mungkin. Oke, itu tanggapan positif ya. Yang lain, coba silakan. Bagus, bisa juga seperti itu. Ada tanggapan negatif juga dari kondisi yang bagus. Sebetulnya kondisinya bagus, tapi itu tadi tanggapan positif. Yang tanggapan negatif ada nggak? Kalau mereka sama-sama mempunyai kesempatan untuk pelatihan, kemudian lifelong learning itu tetap ada gitu, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, mungkin salah satunya skill akan kalah dengan ijazah yang belum tentu dia punya skill. Oke, itu kan ada dibandingkan dengan pendidikan formal. Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi? Halo, Prof. Ya. Ya, ini apa ya? Ini pakai bahasa Inggris saja ya. May I use English? Oke. What you say tuh? Kamu udah bangun? Itu karena apa ya? Karena competitiveness-nya, daya saingnya. Semakin kita berada di margin dan up to date ya dengan permintaan baru-baru, yang hal-hal yang baru, dan semakin baik kita diminta oleh organisasi dan industri and so on, dan lain-lainnya. It means like someone who has a lot of activities, especially in a high level of technology, so they will get more chance to be a worker. Is it like that? Yes, Bro. Okay. Terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya yang itu tadi masih positif ya. Yang negatif itu misalkan seperti ini. Karena ada lifelong learning yang begitu sangat kan harus ada ya, pendidikan itu ada di sini, sudah ada education lifelong learning itu kan mesti ada gitu. Ya, pendidikan kita gitu. Bayangkan saja kalau semua pekerjaan
itu kompetisinya bebas, free competition. Kemudian orang-orang yang mestinya sudah pensiun, itu kan adanya leveling learning ya, dia bisa belajar lagi, kemudian sama seperti jawaban positif tadi, sehingga dia mempunyai keahlian tertentu. Nah, kompetisinya itu semakin keras, dan itu yang menyebabkan, sementara kalau mereka itu sudah pensiun, ya sudah berhenti, maka di bawah ini akan bisa naik gitu, mempunyai kesempatan untuk menempati posisi-posisi ataupun mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau mereka itu lifelong ini makanya tanggapan negatif ya. Kalau ini selalu ada terus, padahal dia itu memang karena semakin ke sana kan, alhamdulillah umur rata-rata umur manusia itu semakin tinggi gitu. Maka persaingannya semakin besar. Gitu. Tapi kalau positifnya itu tadi, semakin kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan ya, formal maupun non formal terus, kemudian pemerintah mendorong itu terus, itu positif sekali. Karena apa? Jumlah pekerja kita juga akan tambah terus, kemudian jenisnya semakin tambah terus, dan persaingannya kita menjadi kompetitifnya menjadi bagus dan seterusnya. Oke. Kemudian bagaimana ini yang membahas yang bawah, yang atas tuh oke lah, kita normatif, kita semua memahami. Kalau yang bawah, mengapa teknologi akses mempengaruhi vicious cycle? Ada yang bisa jawab? Ini yang memulai kan social protection, kemudian ada teknologi access, kemudian ada work opportunities. Kalau work opportunities oke lah, karena Indonesia kurang banyak industrinya, dijawab kayak gitu sudah cukup gitu. Sementara jumlah pencari kerja sangat banyak, makanya terjadilah kekerasan dalam konteks kerja ini, kekerasan dalam tanda petik ya. Kalau mau ditranslate in Indonesia kan keganasan, tapi gimana ya, bahasa yang tepat itu menceritakan bahwa yang bawah itu adalah sesuatu yang memang harus kita atasi gitu. Itu ya. Jadi kenapa teknologi akses itu juga mempengaruhi berada pada cycles kekerasan kerja gitu. Ada yang bisa jawab? Kalau enggak untuk PR. Nah, Bapak Ibu, itulah cara that's way that we can try to make more complex ya. But we can try to easy to solve that problem. Itu dengan membuat peta seperti ini. Maka sekaligus ya pada saat kita berbicara tentang global, dan itu fakta ya. This is the fact that we use the reference of global social index ya. Ini dunia loh yang punya. Kemudian Anda bisa melihat di situ Indonesia seperti apa. Saya silahkan Anda buka itu, kemudian menjadi salah satu tugas kita nanti. Nah, 10 pilar Global Social Mobility Index tadi sudah bahasa Inggris. Anda bisa cari di situ juga sebetulnya di akses yang saya berikan. Pilar 1 itu tentang ada pengelompokan 1, 2, 3, 4, 5. Pilar 1 itu tentang kesehatan, mengukur kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi penduduknya. Nanti dilihat Indonesia ada di level berapa. Kemudian pilar 2 dan 4 itu akses pendidikan, kualitas dan kesetaraan pendidikan, serta pembelajaran seumur hidup, lifelong learning ya. Itu mengukur kemampuan negara untuk memberikan akses pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi tersedia sepanjang hayat bagi semua warganya tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Itu yang pengelompokan pilar yang kedua. Pilar besar yang ketiga yaitu pilar akses teknologi, yaitu mengukur tingkat akses dan adopsi teknologi di antara penduduk. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa teknologi masuk di cycles kekasaran maupun kekerasan kerja gitu. Karena apa? Tingkat teknologi yang di Indonesia terutama mungkin ya, di Indonesia itu tingkat teknologinya kan dari sisi IT saja belum tentu mereka itu seimbang. Padahal di dunia kerja di Indonesia sendiri dalam konteks pemasaran saja mereka itu yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang IT akan lebih cepat bekerja. Konteksnya memang competitiveness ya. Jadi tentu saja akan mendapatkan kecemburuan dari
dari masyarakat. Ya, saya cerita saja. Saya pernah ceritakan di depan Anda juga. Pada saat saya di Manokwari ya, di Papua Barat. Di situ ada tambang gas ya, gas bumi ya, kalau nggak salah. Nah, di situ tuh yang mengelola Inggris. Kemudian hanya mencari supir saja, padahal butuh 2.000 supir dalam 1 tahun, itu harus mengambil dari Jawa. Nah, sementara mereka, anak-anak muda sana itu belum mempunyai kompetensi untuk menyupir alat berat. Gitu. Alat berat itu ya truk saja, dump truck dan seterusnya, bukan belum yang bego dan seterusnya, itu belum, bulldozer belum. Itu mereka butuh 2.000 dan SMK di sana tidak mampu untuk menyediakan itu gitu. Padahal itu kan peluang ya untuk masyarakat asli untuk berinteraksi, kemudian mempunyai kontribusi terhadap di Teluk Bintuni ya, tempat gas alam itu tambangnya itu ada di sana gitu. Nah, itu kan sama juga. Jadi kemampuan teknologinya itu belum merata gitu. Itu menyebabkan kekerasan pekerjaan gitu loh. Nah, jadi yang seperti itu yang akan terjadi di dunia ini. Kemudian pilar 6 dan 8, kesempatan kerja, upah yang adil ya. WIG itu tadi, kemudian kondisi kerja, yaitu mengukur kemampuan ekonomi untuk menyediakan akses ke peluang kerja. Kemudian memastikan kondisi kerja yang baik dan memberikan upah yang adil kepada warganya tanpa memandang tingkat pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Bisa enggak? Kemudian 9 dan 10, perlindungan sosial dan institusi inklusif, yaitu mengukur kemampuan ekonomi untuk memberikan perlindungan sosial dan institusi inklusif serta layanan publik yang efisien bagi penduduknya. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan kalau dengan Anda membaca nanti, kemudian dengan Anda menjadikan Global Social Mobility Index 2020 itu menjadi referensi latihan Anda untuk membuat, mengkaji, menganalisis itu, cobalah. Jadi tugas Anda sekarang adalah dari sekian banyak mahasiswa S3 ini, terlalu banyak sih ya. Jadi mestinya Anda itu tugasnya itu adalah dari pilar-pilar 10 ini, kemudian apabila Anda nanti membaca di laporan ini cukup tebal, laporannya sampai 100 sekian halaman, bagaimana caranya agar Indonesia bisa paling tidak meningkat gitu. Saya tidak mengatakan meningkat itu menjadi posisi yang sekarang Global Social Mobility Index di Indonesia itu ada di berapa tadi? 40 sekian ya, dari sekian negara yang diukur. Masih di atas India, tapi masih jauh sekali dengan Singapura, kemudian seterusnya. Nah, coba dikaji, dianalisis menurut bahasa Anda, menurut pengamatan Anda, menurut kemampuan Anda untuk mencari data tentang Indonesia yang terkait dengan, Anda tinggal pilih sajalah. Tinggal pilih saja dari 10 kelompok ini. Kalau bisa jangan mengelompok, tapi semuanya itu nanti memilih education access gitu, ya janganlah gitu. Semuanya itu dilaksanakan di kelas ini, di 2 kelas ini, tapi silahkan pilih. Anda silahkan membuat kelompok sendiri, silahkan. Kelompoknya itu 1 kelompok 2 orang, kemudian coba diratakan ya di 10 ini. Dengan Anda berbasis Global Social Mobility Index tahun 2020 dulu. Ini kan 2 tahun ke depan ternyata saya cari juga belum ada gitu. Tapi kalau ada silakan berbasis yang terbaru juga nggak masalah. Tapi untuk latihan Anda coba, Anda lihat sebelum pandemi terjadi, kondisi Indonesia itu seperti itu gitu. Padahal kita lihat bahwa Indonesia untuk meskipun harga minyak naik lagi dan seterusnya karena mengatasi anggaran yang cukup besar pada saat pandemi, tetapi kan kita dianggap berhasil mengatasi ini. Dianggap salah satu dari negara-negara yang dianggap berhasil mengatasi dan cepat recovery ya untuk pasca pandemi gitu. Meskipun sekarang masih ada gitu. Jadi tolong berbasis ini, sekali lagi tugasnya adalah 2 orang saja.
CC mungkin satu orang karena jauh silakan saja. Tapi kalau yang ada di sini dua orang untuk membahas tentang ini. Tentang ini itu maksudnya meskipun posisi Indonesia misalkan saja di health itu sudah bagus, kemudian bagaimana meningkatkan itu. Jangan cerita tentang bagus karena bla 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 gitu, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan itu menurut data-data yang Anda coba cari. Itu latihan mencari apa namanya informasi menggunakan berbagai data ya yang sangat terbuka saat ini. Nah, data yang saya maksudkan minimal 5 ya. Jadi boleh referensi apa saja ya, tapi 5 minimal itu. Nah, ini kan sudah S3 ya, maunya saya sih 30 gitu, tapi ini kan tugas mata kuliah gitu. Dan masih tugas awal gitu. Jadi tolong sekali lagi dua orang, kemudian buat tugas yang bagaimana mengatasi kondisi di setiap pilar ini. Oke, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan sebelum kita akhiri? Ada? Mohon izin, Prof. Ya. Bahannya nanti saged di-share nggih, Prof nggih? PPT ini. Belum toh, belum pernah toh. Belum di kelas yang pagi belum, Prof. Oke, nanti saya share. Nggih, matur Tapi nuwun. kan sudah, yang atas ini sudah kan saya pernah Sampun, menyampaikan. nggih, Oke. sudah. Nanti saya share, kemudian ini bahannya diklik aja di sini. Nggih. Siap. Ini tuh ada, bisa nggak ini? Kalau enggak nanti kami search di Muncul nggak ini? Global belum. Social Mobility Report. Mungkin share screen-nya hanya di PPT Oke, ini, Prof. oke. Oh iya, Ding. Lupa saya. Nggih, matur nuwun, Prof. Iya, saya kira nanti segera saya share. Ada lagi? Jangan banyak-banyak tapi ya. Tanggapan Anda kan itu pilar kan. Setiap pilar itu kan hanya apa namanya? Hanya mana tadi? Hanya dari ada 10 pilar ya. Setiap pilar itu bukan kelompok pilar loh ya. Mana sih ini? Oke lah. Saya kira begitu. Kalau nggak ada tanggapan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau ditanyakan? Cice, you know the material for this day about the teaching and learning? Cice? Yeah, I will focus on the material you provide. I will send it. I will send it. Yeah, based on Okay. global service, global social mobility. Yeah, index. 2020. Yeah, 2020. But we have to refer minimal on 5 documents, right? Yeah. For the first, choose one. Choose one, not all of the pillars. Okay. And then after that, you can try to and then you can implement it to your country is fine because you don't know about you don't know a lot about my country, and Yeah, then sure. so please implement that in your country. If you choose for example education, one pillar, and then you can try to analysis and then how to improve the health from the position of human mobility index in 2020. Okay. Okay, Prof. With your view. Yeah, and then five reference. It's minimum 5 reference can support your not paper, just to make a right analysis, short analysis about that, how to improve the pillar 10 maybe in your country. Okay. Thank you. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Jadi tolong Anda baca, jangan baca ini saja ya, karena Anda sudah semester 3. Tolong mulai untuk saya punya tugas ya, harus segera mengeluarkan apa namanya SK yang terbaru ya. Oke lah, dalam minggu ini mudah-mudahan ya.
Itu kan hanya tanda tangan Pak Direktur gitu. Sudah keluar SK tentang semuanya ya. Saya masih hutang untuk kelasnya Pak Rono CS itu juga belum ada promotornya termasuk. Ya, nanti akan saya keluarkan. Kemudian segera kontak dengan promotornya masing-masing. Untuk memulai ya membuat proposal, tapi didahului oleh tema. Saya sampaikan di sini, entah promotor Anda berkenan atau tidak nanti, tapi dahuluilah dengan membuat mind map ya, mind map tentang tema besar disertasi Anda. So you know that for the first you have to make like a mind map of your mind theme for your dissertation, and then in that mind map we can find some branch about our thinking to solve the problem. It's good for us to prepare a proposal for the first, Okay. and then after that we can break down the point in each in a mind map in each branch, and then you can follow how to get the reference to support the point in the mind map. And then Okay, just to make like this is a reference from this is a reference from this, and then after that, if the mind map is good, is finished, and then we can try to completely to write the description of the introduction in a proposal dissertation. I think that's the step of how to make more easy to write a proposal. Okay, Okay. Prof. Okay, Prof. Izin bertanya, Prof. Okay. Prof, mengenai SK yang akan dikeluarkan nanti ini, apakah kemarin kan saya sempat mengajukan penggantian promotor, Prof, karena ada pergantian tema. Apakah nanti untuk SK yang akan dikeluarkan ini sudah diganti promotor yang baru atau bagaimana, Oke. Prof? Oke, kalau gitu saya akan draft ya, yang sudah saya sampaikan akan saya draft, kemudian saya sampaikan ke draft itu saya sampaikan di grup ya, baik kelas A maupun kelas B. Kemudian tolong segera ditanggapi kan, kemudian secara secara japri ya, direct to me ya kan, jangan di grup karena itu mengandung keputusan Anda gitu, sehingga tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian saya akan coba, jadi nanti ada 48 permintaan dari Anda setelah Anda melihat draft yang akan saya sampaikan. Oke, dan jangan lupa yang kita rubah itu sebetulnya yang ada kopromotor ataupun mungkin promotor yang akan retire tahun depan. Itu loh. Nah, saya berharap tidak akan menyulitkan Anda. Saya takutnya kalau mereka itu Anda sudah berinteraksi ya dengan promotor tersebut, tetapi tahun depan dia retire. Nah, kemudian tidak diperpanjang oleh UNY. Saya takutnya itu saja. Tapi kalau Anda tetap enggak Pak, saya tetap harus itu, silakan. Nanti akan saya coba. Kemudian kita akan atasi bersama-sama agar beliau itu tetap meskipun pensiun bisa tetap membimbing Anda gitu. Oke? Baik, Prof. Ada dua ya. Yang pertama saya coba rubah. Kemudian yang kedua, kalau Anda tetap Pak, saya ingin that person is suitable for me to guide me our dissertation, it's fine ya. Jadi boleh saja nanti seperti itu. Jangan diganti itu. Itu oke. Nanti yang seperti itu nanti kami akan sampaikan untuk tetap memperpanjang beliau meskipun tidak ada SK perpanjangan lecture ya atau dosen, tetapi tetap saja nanti beliau tetap kita minta untuk tetap mendampingi Anda. Ya, jadi ada dua option tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya memulai untuk menulis disertasi, diawali dengan proposal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.